Good night, selamat malam pemirsa Tipikor Sumatera YouTube channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumat Barokah 8 September 2023 menuju Sabtu besok 9 September 2023 ya. Pemirsa, redaksi Tipikor Sumatera YouTube channel merasa perlu menayangkan kembali apa yang dialami oleh Nyonya Susilawati, 42 tahun, warga desa Serotan, Dusun 3, Kecamatan Persetuan di Kabupaten Deli Serdang. Nyonya Susilawati mengaku dirinya dipitnah, bahkan dizalimi oleh tetangganya di Gang Pardi, Jalan Sugeng, perbatasan Desa Kolam, Kabupaten Deli Serdang. Diketahuinya fitnah itu berasal dari keluarga Pak Gultom, pemilik kedai di Gang Pardi, Jalan Sugeng. Nyonya Susi heran, dia mengaku ribut dan berkelahi dengan emak-emak atas nama Uci Maulinda, tapi kini ditetapkan jadi tersangka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak bayi. Dalam surat panggilan sebagai tersangka dari unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan, Nyonya Susi dituduh disangka melanggar pasal 80 ayat 1 Junto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nyonya Susi merasa ada konspirasi tersembunyi di balik laporan polisi nomor LP-B-1207-4 Romawi-2023 SPKT Polrestabes Medan. Meski awalnya Nyonya Susi didampingi oleh seorang advokat berinisial MBP, namun dia kemudian meninggalkan advokat tersebut karena merasa dikonspirasi, dipersekongkolkan oleh advokat tersebut dengan meminta uang 15 juta rupiah. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru. Dan ini gratis. Kalau melaporkan kasus tertentu kadang kurang ditanggapi, tidak ada perkembangan kan gitu. Menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap laporan polisi itu kan harus ada olah TKP. Benar begitu Bang prosedurnya? Dan gelar perkara. Bisa Bang jabarkan? KUHP mengatur bahwa setiap laporan masyarakat harus diterima. Namun pihak kepolisian tidak bisa sembarang terima, karena harus ada bukti awal, bukti terhadap apa yang disangkakan terhadap peristiwa yang terjadi itu. Itulah bukti awal. Jika sudah ada satu atau dua bukti, maka pihak kepolisian menerimanya. Kalau bukti tidak ditemukan, polisi sulit untuk menerima itu. Karena laporan masyarakat apabila diterima langsung tanpa diawali dengan bukti, ini polisi sama dengan menyusahkan diri sendiri. Masalah olah TKP, kalau seandainya bukti awal itu sudah ada, namun dilakukan kebenaran bukti awal, maka diadakan olah TKP. Olah TKP itu untuk apa? Untuk memperkuat polisi di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dia terima. Kan syarat penyidikan kan harus dimulai dengan penyelidikan, lidik dan sidik. Ya. Nah, dari awal lidik menuju ke sidik ini kan harus ada bukti-bukti atau dua alat bukti. Adalah awal pertama untuk memproses pengaduan masyarakat, penyelidikan. Dan apabila dalam penyelidikan itu ditemukan kecenderungan mengarah kepada peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat, baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Alat bukti, terkait alat bukti juga Jelas dari awal pertama laporan itu tentu harus ada alat bukti itu. Kalau melapor tanpa dibarengi dengan alat bukti kan sulit. kalau sekedar misalnya video gambar yang diedit Itu juga merupakan alat bukti. Alat bukti juga. Namun dalam penyelidikan diselidikilah apakah alat bukti tadi benar atau diedit atau bagaimana. penyelidikan lah itu. Dalam penyelidikan bukti video itu, kalau itu editannya ngapain diteruskan?
Ngapain ditingkatkan menjadi penyidikan? Nggak perlu kan? Tak perlu. Tapi kalau memang benar adanya, makanya pihak kepolisian selalu memanggil ahli untuk melihat video itu. Kalau penetapan tersangka kan harus ada gelar perkara dulu kan? Penetapan tersangka. Sebelum penetapan Iya. harus ada gelar perkara. Silahkan polisi melakukan gelar perkara untuk memantapkan keyakinannya terhadap pelaporan atau pengaduan masyarakat. Diadakanlah gelar perkara dengan para juru pemeriksa itu. Ada beberapa juper lah, kalau bahasanya juper, beberapa orang diadakan gelar perkara. Artinya Nah, di dalam acara gelar perkara juper kan memberi masukan. Ternyata hampir semua juper mengatakan ini sudah ada pidana. apa bisa seseorang ditetapkan tersangka dengan serta-merta? Kalau buktinya sudah sangat kuat, Bisa saja ya. Kalau bukti sudah sangat kuat, tidak diragukan lagi. Ketidakpuasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka bisa dilaporkan kepada wasidik atau propam misalnya. Silakan, itu hak masyarakat, Hak warga. Silakan. Sudah itu silakan juga masyarakat mengajukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka. Apakah sudah sesuai dengan SOP? Apakah sudah sesuai dengan pihak? Nanti diuji di pengadilan, pra peradilan itu. Apakah penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan SOP atau melanggar kitab undang-undang hukum acara pidana, maka pengadilan menetapkan batal atas penetapan itu. Oke, Bang Haji. Diterimalah gugatan pra peradilan si yang disangkakan tadi. Oke, Bang Haji, terima kasih Haji Saprijal. Ya, sama-sama. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Dan ini gratis. Ibu Susilawati diperiksa berapa lama pada waktu kemarin? Kurang lebih ada 1 jam. 1 jam di ruang unit PPA Polrestabes Medan ya? Iya, betul. Ya. Ada penyidik menunjukkan adanya visum? Nggak ada. Nggak ada ditunjukkan. Siapa saksi yang diperiksa Nggak ada. dari pihak pelapor? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Uci Maulinda sebagai pelapor ada diperiksa, udah tahu? Belum tahu juga. Belum. Jadi dalam proses pemeriksaan yang kemarin bulan Mei ya? Iya, Mei. Bulan Mei 2023. Iya, betul. Sesudah itu nggak ada lagi diperiksa, Nggak ada. nggak ada lagi pemeriksaan apapun. Nggak ada. Informasi dari Ibu Kristina Panjaitan SH. Jadi Ibu udah berapa kali diperiksa di kepolisian di unit PPA? 1 kali. 1 kali diperiksa. Yang memeriksa Kawan. Iya, Bu. Ada bahasa 15 juta rupiah itu dimulai dari mulut siapa, Bu? Lisan siapa itu, Bu? Lisan pengacara. Pengacara atas nama siapa, Bu? Selama Pak Basir ya. Pak Basir. Iya, Pak Basir. Dia minta uang 15 juta dimaksudkan untuk apa, Bu? Pak Basir minta nelpon saya, dia minta 15 juta untuk uang perdamaian. Katanya yang minta itu penyidik dan pelapor. Penyidik dan pelapor? Iya, minta 15 juta. Itu bahasa Basir? Iya, bahasa Pak Basir, pengacara. Pengacara dari paman ya? Ya, dan paman. Dia bilang kalau seandainya nggak datang di hari itu juga bawa uang 15 juta, surat panggilan langsung saya dikata. Kata pengacara Pak Basir. Pak Basir? Ya, Kita uang 15 juta dimaksudkan untuk apa, Bu? Pak Basir minta nelpon saya, dia minta 15 juta untuk uang perdamaian. Katanya yang minta itu penyidik dan pelapor. Penyidik dan pelapor? Iya, minta 15 juta. Itu bahasa Basir? Iya, bahasa Pak Basir, pengacara. Pengacara dari paman ya? Ya, dan paman. Dia bilang kalau seandainya nggak datang di hari itu juga bawa uang 15 juta, surat panggilan langsung saya dikata. Kata Pengacara Pak Basir. Pak Basir? Ya, udah gitu dia bilang
Waktu dia nelpon saya, dia bilang kalau seandainya saya minta bantuan sama polisi itu pun nggak di bawah 10 juta, di atas 10 juta. Kata Kata pengacara Pak Basir. menurut Ibu tuduhan perkara Ibu ini benar atau tidak? Tuduhan yang dituduhkan ini, perkara ini Enggak sama sekali nggak benar, karena memang nggak ada saya mukul siapa? anaknya itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dikasih surat, dapat surat saya dibilang saya itu tersangka memukul anaknya Bu Uci dengan gayung. Jadi di mana saya letak mukulnya Bu, videonya kan ada. Saya bilang saya kan nggak cuma nyiram air mamanya, karena dia bilang saya lonte-lonte itu, makanya saya siram air. Saya tanya bagus, dia marah-marah, makanya spontan saya siram air, gitu kan. Udah gitu, ibu nyangkal aja, memang jelas dia tuh ibu udah salah. Di situ tertera ibu udah mukul anaknya. Kata siapa? Kata si Jupernya bilang di pusat penjahitan. Kristina? Iya, dia malah marah-marah. Ibu mau dibantu nggak katanya? Udah salah nyangkal pula katanya gitu. Kata penyidik ya, di pusat penjahitan bilang gitu. Itu ibu mau dibantu nggak? Mau diluruskan nggak katanya? Mau didamaikan nggak katanya? Dia bilang gitu. Kata penyidik ya? Nah, kata pusat penjahitan bilang itu dia mau damaikan. Cuma mau damai Bu, orang saya nggak merasa bersalah mau damai. Kalau saya mau damai, berarti saya merasa bersalah. Kalau saya nggak ada merasa bersalah, saya mau damai untuk apa? Ibu udah kesal bandel kali katanya kan, mesti nyangkal aja katanya gitu. Kalau nggak mau bisa didamaikan nanti saya biarkan aja lah, mampus itu katanya gitu kan. Mau diapakan nggak, mau dikeluarkan nggak, saya biarin aja katanya gitu. Malah dia marah-marah pula sama saya. Penyidiknya? Iya, penyidiknya. Malah situ Pak Basirnya diam aja, nggak ada kata pun sedikit pun keluar terlontar dari mulutnya itu nggak ada Pak. Basir itu penasihat hukumnya ya? Iya, pengacara saya kan. Malah dia udah nyampe, dia orang bodoh, santai, selalu dia goyang-goyang kaki. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Dan ini gratis.